Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang kisruh nasab Ba'alawi kaum muslimin. Dan kali ini ada video dari Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, di mana beliau di dalam video ini membahas tentang orang-orang yang menentang nasab Ba'alawi, yang menolak nasab Ba'alawi, yang diklaim bahwasanya itu menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sangat disayangkan kaum muslimin ya, di dalam video ini Pak Kiai Haji Miftahul Akhyar mengatakan bahwa biasanya orang-orang yang menolak nasab Ba'alawi itu katanya Wahabi. Padahal kita tahu orang-orang yang sedang ribut dengan para Ba'alawi itu ya dari kalangan Aswaja sendiri kaum muslimin. Dari kalangan NU ya, bukan dari kalangan Wahabi yang keras menentang nasab Ba'alawi, katanya tidak nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, sampai nantang-nantang tes DNA ya. Itu kan awalnya dari orang-orang Aswaja, orang-orang NU, bukan orang Wahabi ya. Coba kita simak video dari Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar ya. Nah, kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh ya, ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Nah kaum muslimin ya, ini kata-kata klasik yang biasa digunakan oleh para tokoh-tokoh mereka ketika mereka membantah orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka kaum muslimin. Ya, seperti contoh ketika orang-orang membantah, ketika orang-orang mengkritik cerita-cerita halu tentang para habaib. Kan banyak itu para habaib yang cerita-cerita yang halu kaum muslimin, menyebar cerita-cerita khurafat tentang karomah wali-wali. Ya. Jadi kalau ada orang yang menentang cerita-cerita halu dari para habaib, itu biasanya cara membantah mereka itu seperti itu kaum muslimin. Kalian nggak percaya karomah, itu karomah seorang wali ya, kalian itu mainnya kurang jauh, mondoknya kurang lama, ngopinya kurang kental ya. Itu bahasa klasik lah, bantahan-bantahan klasik mereka ketika mereka tidak bisa membantah dengan ilmiah kaum muslimin. Seperti itu biasanya ya. Dan itu banyak videonya kaum muslimin. Karena itu memang sepertinya sudah tabiat mereka kaum muslimin ya. Ketika mereka tidak bisa membuktikan secara ilmiah, mereka akan mengatakan kalian ngajinya kurang jauh, mondoknya kurang lama, kopine kurang kental dan lain sebagainya ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Apa tidak tahu situasi pada abad kelima ke-6 itu, situasi kok minta-minta, ya cukup. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya ya, yang sudah masyhur dan fakih-fakih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ, mengakui sampai beliau-beliau itu wafat ya, wafat, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil, karena godob-godoban, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi. Nah ini kaum muslimin ya. Sudah sampai ujung-ujungnya yang dituduh Wahabi, lagi-lagi Wahabi. Ya pokoknya kalau ada orang yang memusuhi perkara-perkara kesesatan, itu pasti nanti dituduh Wahabi kaum muslimin. Meskipun sesama mereka, sama-sama seormas, sealiran, sepemahaman. Ya, asalkan mereka memerangi yang namanya syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat, memerangi kemaksiatan, itu pasti kena stempel Wahabi kaum muslimin. Pasti. Meskipun sebenarnya mereka juga ya memusuhi Wahabi. Coba, si Gufron itu kan kubunya Kiai Imad ya, dan Kiai Imad CS itu adalah penggugat nasab Ba'alawi. Mereka adalah orang-orang atau kelompok yang menentang nasab Ba'alawi, yang menolak klaim-klaim dari kaum Ba'alawi
bahwasanya nasab mereka ini nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan kita tahu Pak Gufron, sang ODGJ yang fenomenal itu, ya, yang tergabung dalam kelompoknya Kiai Imad, terang-terangan ketika ada orang yang tidak percaya dengan mereka menuduh Wahabi juga. Nah, kan aneh kaum muslimin, ya. Orang yang menolak nasab Ba'alawi disebut Wahabi, ya. Kemudian orang yang menentang para penggugat nasab Ba'alawi, Imad CS termasuk Gufron, disebut Wahabi juga. Coba kaum muslimin, ya. Jadi Wahabi itu yang mana kaum muslimin, ya? Weh, kamu Gufron berani-berani bedah langit. Loh, kamu nggak ngaji, berarti kamu ngaku ngaji Quran 30 juz. Oh, nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar si aku aing. Tuh, coba kaum muslimin, ya. Si Gufron, ya, yang jelas-jelas penentang nasab Ba'alawi, ya. Gufron ini komplotan orang-orang yang menggugat nasab Ba'alawi, yang paling keras menolak klaim-klaim Ba'alawi yang katanya nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Si Gufron, ya, menyebut orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan, ya, disebut oleh Gufron sebagai Wahabi. Coba, ya. Sementara tadi Pak Miftahul Akhyar menyebutkan orang-orang yang menolak nasab Ba'alawi itu biasanya Wahabi. Coba, yang mana yang Wahabi? Ya Allah. Begitulah kaum muslimin, ya. Pokoknya kalau ada orang dari ormas mereka, ya, yang kemudian berdiri di atas kebenaran, ya, menolak kebatilan, itu nanti disebut Wahabi. Coba kalau nggak percaya, ya. Disebut Wahabi. Coba, andai ada orang dari KNU, ya, yang kemudian berceramah menolak kebatilan, ya, katakanlah mengharamkan rokok, nanti disebut ini sudah terkontaminasi Wahabi. Pokoknya kalau ada orang-orang yang memberantas kebatilan, itu sudah bisa dipastikan akan mendapatkan stempel Wahabi. Jadi definisi Wahabi ini nggak jelas, ya. Apa Wahabi? Ya, berarti Wahabi itu adalah orang-orang yang memberantas kebatilan kaum muslimin. Itu disebut Wahabi, ya. Jadi jangan heran kalau Anda mengikuti dakwah yang hak, memberantas kebatilan, akan mendapatkan gelar Wahabi. Jangan heran, ya. Coba kita lanjut video dari Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar tadi kaum muslimin. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi, Syiah. Muridnya Albani itu namanya Sukri Murad Sukri apa Sukri Murad. Itu juga, dan itu yang banyak dipakai di Indonesia ini, ditiru-tiru, itu nolak. Ini Pak Miftahul Akhyar ini ngawur kaum muslimin, ya. Ngawur. Ya, kok bisa-bisanya nyatut-nyatut Wahabi. Yang menolak itu orang kalian sendiri. Ya, kalau orang-orang yang disebut Wahabi nggak ada ngurusin masalah nasab, kurang kerjaan. Ya. Yang penting itu bukan masalah di nasab-nasabnya kaum muslimin. Ya, yang penting itu kita lihat akidah, ibadah, muamalahnya. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mau dia keturunan Fir'aun, mau dia keturunan Haman, mau dia keturunan Namrud, ya, tetap itu kita muliakan. Karena apa? Yang di hadapan Allah nanti mulia, itu yang bertakwa. Bukan yang punya nasab nyambung ke Nabi. Ya. Nasab nyambung ke Nabi. Kalau seperti anaknya Nabi Nuh, seperti istrinya Nabi Lut, ya, tetap aja nggak mulia kaum muslimin. Karena apa? Mereka kufur. Ya, mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh dicek lah kaum muslimin, ya. Beberapa waktu yang lalu kami sudah pernah mengupload video dari Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama tentang para habaib, ya. Mereka menjelaskan tentang para habaib. Mereka nggak peduli mau nasabnya nyambung ke Nabi atau nggak peduli. Ya, kalau mereka klaim bener nasab mereka, ya silakan. Ya, kita nggak boleh ingkari.
Tapi tetap yang dilihat itu adalah manhajnya dalam beragama. Apakah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ya, meskipun mereka ini bukan anak Nabi, bukan keturunan Nabi, tapi akidah, ibadah, muamalah mereka ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ya mereka wajib kita muliakan. Tapi meskipun dia keturunan Nabi, ya, tapi akidah, ibadah, muamalahnya tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, malah justru mereka mendakwahkan syirik, bid'ah, khurafat, ya tetap kita perangi dakwah mereka yang seperti itu kaum muslimin. Tetap kita berantas dakwah-dakwah yang mengajak kepada kesesatan, ya. Jadi nggak ada ini, kok bisa-bisanya Wahabi dicatut-catut, ya. Padahal yang jelas-jelas menolak nasab Ba'alawi sampai melakukan tesis, membuat riset dan lain sebagainya, itu orang-orang Aswaja, Imat CS, ya. Dan mereka juga ketika melihat orang-orang yang tidak percaya dengan mereka disebut juga Wahabi. Ini kan aneh, saling lempar tuduhan Wahabi. Ya Allah. Padahal orang-orang yang disebut Wahabi, mereka ini adalah orang-orang yang paling netral kaum muslim. Paling netral, nggak peduli dengan nasab. Mereka mengklaim nasab mereka nyambung kepada Nabi, silahkan. Kita tidak menolak. Ya. Kalau memang ada yang membantah, ya silahkan bantah secara ilmiah. Tapi tetap kita ini tidak melihat kemuliaan seseorang ini berdasarkan nasab, tapi berdasarkan akidah, ibadah, dan muamalahnya. Kalau sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka dia ahlu sunnah wal jamaah. Kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka mereka ahlul bid'ah wad dolalah. Ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.